jika memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gitu, makanan ini haram, itu haram, memang ada dampak atau akibatnya atau seperti apa, Ustaz? Tidak ada sesuatu yang dikatakan haram oleh Allah dan Rasulnya, pasti akan ada hikmah di balik itu. Jadi kalau Allah katakan haram, pasti akan ada hikmah yang ada di balik keharaman tersebut. Yang jelas tadi contoh ya, yang konkret umpamanya daging babi ya, babi kan jelas haramnya tuh. Ya. Ternyata para ilmuwan kemudian mengembangkan penelitian yang lebih dalam lagi. Kenapa kok haram? Ternyata di dalam daging babi itu memiliki berbagai macam hal-hal yang sungguhnya tidak baik ya, tidak thayyib ya. Ada cacing apanya itu ya, cacing pita katanya, yang konon ketika dibakar dengan sekian derajat Celcius pun itu tidak bisa mati. Jadi yakinlah di dalam segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti akan ada hikmahnya bagi umat itu ya. Kemudian juga perlu diperhatikan, kalau jelas agama sudah mengatakan haram, jangan makan yang haram atau jangan minum yang haram. Kenapa? Karena ada juga akibat yang akan terjadi kepada kita. Di antaranya doa-doa kita itu sulit untuk terkabulkan. Jadi kalau umpamanya ya, kita ini selalu makan makanan yang haram, walaupun kita berdoa sebaik mungkin, tapi makanannya haram, minumannya haram, yaitu bagaimana Allah akan mengabulkan. Nah, seperti dalam hadis riwayat Muslim, ini hadisnya agak panjang ya, yang intinya ketika yamudu yadaihi ilas sama. Jadi ketika seorang berdoa kepada Allah ya, lalu kemudian dia sampai manggil-manggil ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, umpamanya kabulkan doa ini, kabulkan doa ini. Tapi wamat amuhu haramun ya. Wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia makannya juga yang haram. Bahkan wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia makannya pun haram. Walaupun dia menjerit berdoa kepada Allah minta dikabulkan, tapi dia selalu memakan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, maka fa'anna yustajabu lidalik. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa tersebut itu. Sehingga menjadi penting ya, apalagi di bulan Ramadan ini kita banyak berdoa. Jangan hanya banyak berdoa saja, tapi mari kita juga berhati-hati untuk tidak memakan makanan yang jelas-jelas diharamkan, karena tadi mengakibatkan ya jadi terhalangnya doa-doa kita atau macetnya ya. Jadi kan doa itu kan permohonan yang suci kepada Allah, sementara kitanya melanggar aturan-aturan Allah. Itu dampaknya ya. Lalu tadi dampak secara fisiknya tadi bisa melakukan pendekatan medis. Tadi beberapa yang saya contohkan, contoh saja ya, makanan basi itu yang mudah ya. Jika kita tidak mengamalkan yang thayyib, maka jadi akibatnya mungkin bisa sakit perut, bisa mencret atau yang lain-lain sebagainya. Sehingga pasti setiap dari pelanggaran itu juga akan ada akibatnya secara rohani maupun secara jasmaninya. Demikian. Terima kasih Ustadz. Berarti kalau kita memakan makanan yang haram itu akan ada dampak medis maupun dampak teologis ya Ustadz? Ya, pasti. Dampak medisnya itu kita mungkin jadi orang yang sakit, dan dampak teologisnya mungkin kita menjadi orang yang durhaka lah kepada Allah Subhanahu wa taala.